شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. Kaum muslimin, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang mukmin, hendaklah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan dalam kehidupannya. Hal ini ditekankan atau dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira." Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri teladan yang baik. Di sini Allah taala memberikan dua penguat atau dua penekanan dalam awal pembicaraan, yaitu huruf lam dan huruf qad. Para ulama ahli nahwu mengatakan qad lit tahqiq, itu sebuah nyata, ada, betul, bukan sebuah khayalan, bukan sebuah suatu yang semu, tidak, tetapi sebuah hal yang nyata, sungguh dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suri teladan yang terbaik. Banyak dari saudara kita di akhir zaman ini menjadikan selain Nabi alaihi salatu wassalam sebagai panutan dalam kehidupannya. Mereka mengatakan Al-Quran dan Sunnah tidak relevan dengan akhir zaman ini. Orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah orang-orang yang tidak modern. Saudaraku sekalian, justru salah ketika seorang berpikiran kalau orang mengikuti petunjuk Nabi adalah orang-orang yang ketinggalan tren, ketinggalan zaman dan seterusnya. Tidak, tetapi Rasulullah adalah qudwah terbaru bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, mengharapkan surganya, mengharapkan ridhonya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat atau ciri-ciri orang yang mengikuti petunjuk atau mengikuti qudwah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama, liman kana yarjullah, yaitu orang-orang yang mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan surganya, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Orang yang beriman kepada hari akhir adalah orang yang semangat mengikuti qudwah Nabi, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia ingat mati, ingat hari pembalasan, semua akan dihisab, maka dia hidup di dunia ini, dia berusaha taat kepada Allah dan taat kepada utusannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah wa dzakarallaha katsiran. Orang yang mengikuti qudwah Nabi adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa kita harus mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam? Yang pertama dalam berakidah, dalam beriman. Dalam urusan keimanan, urusan akidah, kita harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beribadah, seorang wajib mencontoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Khudhu anni manasikakum. Ambillah cara bagaimana aku bermanasik haji. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak seperti apa yang aku perintahkan, maka amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah kejelasan seorang wajib berqudwah kepada Nabi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga,
dalam bermuamalah kehidupan sehari-hari, bagaimana kita hidup berkeluarga, bagaimana kita bermuamalah kepada tetangga dan yang lain, semua ini ada pada diri Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Nabi sebagai qudwah dalam hidup kita. Insyaallah kita akan mengikuti jejak beliau, yaitu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, karena seorang tidak akan masuk surga kecuali mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian ceramah singkat ini, semoga memberikan manfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.